Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Harith Fauji, channel YouTube yang bahas tentang dunia pendidikan dan kerjaan operator sekolah. Baik teman-teman, sebelumnya jangan lupa ya subscribe channel ini Harith Fauji, nyalakan loncengnya. Baik teman-teman, melanjutkan informasi terkait PIP 2025. Sebelumnya sudah saya bahas tentang PIP yang ini ya teman-teman. Jadi PIP 2025 ini sudah bakal cair di tanggal 10 April berdasarkan sumber informasinya itu di IG ini ya teman-teman. Nah ini, tapi untuk di tanggal 10 April itu untuk kelas akhir terlebih dahulu ya teman-teman, untuk kelas 6, untuk kelas 9, dan untuk kelas 12. Dan bagaimana untuk yang kelas bawahnya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 atau 10, 11. Nah ini ya teman-teman, ada yang bertanya di IG, di Instagramnya Sobat PIP, yang kelas 6 aja kak, ini kelas lain gimana? Belum ada tanda-tanda, berarti kelas bawahnya ya teman-teman. Nah Sobat PIP-nya menjawab, halo Sobat PIP, untuk siswa, halo Sobat PIP, untuk siswa kelas berjalan, berarti yang tadi saya sebutkan, pencairan masih dalam proses ya, silahkan cek secara berkala di aplikasi Si Pintar. Berarti untuk yang kelas bawahnya masih dalam proses, untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 masih tahap proses. Jadi untuk di tanggal 10 April itu untuk kelas akhir, dan semua juga belum masuk. Misalkan teman-teman di kelas akhirnya, misalkan jumlah siswanya ada 50 tapi yang baru masuk 10, cek secara berkala aja teman-teman. Saya sendiri di sekolah saya untuk kelas 9-nya itu ada 35, dan hampir semuanya itu saya usulkan untuk mendapatkan dana PIP, karena emang sekolah saya itu ada di ekonomi kelas ke bawah ya teman-teman. Jadi hampir 100% saya usulkan, tapi ada beberapa sih yang saya tidak usulkan, memang karena memang keluarganya mampu. Nah dari 35 peserta yang ada di kelas 9, yang baru masuk itu 11 ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman, baru 11. Dan teman-teman bisa mengecek di sini kan ada yang tahap 1, ada yang tahap 4. Nanti dicek saja secara berkala ya teman-teman. Nanti mungkin ada yang tahapnya masuk ke tahap 10, tahap 12, tahap 15 dan yang lainnya. Teman-teman bisa ngecek di sini ya teman-teman, di file SK konsideren ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman. Nah di tahun 2005 kita cek yang tahun 2025 ya teman-teman. Nah ini masih loading, ditunggu dulu. Oke, ini yang 2025 ya teman-teman. Nah, lihat ini yang 2025. Di sini ada tahap 2, ada tahap 7, tahap 3, tahap 2, tahap 11. Ini tahap 1 ya teman-teman. Salah ketik sayanya. Sepertinya salah ketik dari sananya. 11, 8, 4, 5, 12, 9, 6, 10. Nah, ini teman-teman, kita fokus yang di 2025 aja. Nah, lihat di tahun 2024 aja ada yang sampai tahap 349. Nah untuk untuk di tahun 2025 ini, untuk ini saya karena jenjang SMP ya teman-teman, saya perbesar dulu deh. Nah karena saya jenjang SMP, jadi ini hanya untuk bacanya untuk jenjang SMP. Untuk teman-teman yang SD bisa dilihat saja di menu yang ini teman-teman, atau tombol file SK konsideran ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman, di sini untuk SMP itu udah sampai tahap 12. Nah untuk saya sendiri kan baru yang masuk itu di tahap 1 dan tahap 4. Mungkin nanti ada yang masuknya di tahap 8, tahap 3, dan tahap 7 atau yang lainnya teman-teman. Nah untuk SMP itu baru sampai tahap 12. Nih suratnya itu per tanggal 13 Maret 2025. Oke, kita cek salah satunya, misalkan ya teman-teman di tahap 2. Kita cek isi suratnya. Oke, kita download. Nah ini sudah masuk. Sebentar. Nah kita close. Nih teman-teman, ini nomor suratnya tentang pemberian dana bantuan sosial program Indonesia Pintar atau PIP Sekolah Menengah Pertama tahap 2 ini ya teman-teman. Karena saya jenjang SMP, jadi WPP-nya itu jenjang SMP saja. Teman-teman yang SD, SMA atau yang lainnya sederajat bisa dicek saja teman-teman di file SK. Nah di sini menimbang mengingat. Oke, dan ada yang bertanya juga kenapa
kelas 9 ini atau kelas akhir ini dapatnya setengah dari yang sebelumnya. Nih teman-teman. Ketiga, penerima PP tahap 2 kelas 7 dan 8 tahun ajaran 2024-2025 menerima dana sebesar 750.000 untuk kelas 7 dan 8. Di tahun ajaran 2024-2025 750, dan untuk siswa kelas 9 tahun ajaran 2024-2025 menerima dana sebesar 375.000. Ya teman-teman, jadi untuk kelas 9 375.000. Nanti tidak akan bakal ada potongan dari pihak bank, dari pihak sekolah, dari anggota dewan, itu tidak akan ada potongan. Dari pihak bank juga nih pasti nerimanya itu segini, bulat 750. Untuk yang kelas 9 berarti 375. Karena ada yang bertanya, "Bang, kok kenapa ya kelas akhir ini dapatnya 375?" Nah ini teman-teman berdasarkan surat yang ini. Jadi untuk kelas 9 dapatnya itu memang setengahnya 375.000. Nih teman, dan lihat teman-teman di sini di bawahnya lagi. Jadi di sini ada yang tahap 2T ini ada rekapitulasi data program Indonesia Pintar tahap 2 nih teman-teman, tahap 2. Nah jumlahnya itu sekitar 6 ribuan, dan jumlah dananya itu yang dikeluarkan dari 6.000 itu sekitar 2 miliar. Iya, ini 2 miliar ya teman-teman, 2 miliar. Nah ini ya teman-teman, di sini berarti kan yang 375 ini untuk yang kelas akhir atau untuk kelas 9, karena kan saya jenjang SMP untuk kelas 9. Nah ini teman-teman, di Bali itu ada 29 siswa, di Banten 263, di Yogyakarta ada 146, DKI Jakarta 81, dan yang lainnya. Oke, saya fokus di Jawa Barat 2.222 dengan anggaran dana 825 juta sekian ya teman-teman. Nah ini kan untuk yang kelas bawahnya berarti 78, di sini datanya masih 0 ya teman-teman. Nah jadi untuk yang 10 April itu hanya untuk kelas akhir ini ya teman-teman, datanya di sini tidak disebutkan. Oke, coba kita cari Jawa Barat. Tidak disebutkan sekolah A. Sekolah A itu berapa orang yang dapat, sekolah B berapa orang, di sini hanya jumlahnya saja. Oke, Jawa Barat saya akan cari di Kabupaten Bogor. Nah ini teman-teman untuk Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat. Nah untuk kabupaten, dari tadi kan berapa tuh yang dapatnya, segini ya teman-teman, 2.222. Di Kabupaten Bogor yang mendapatkannya 367 siswa. Ini dibagi-bagi lagi, 367 siswa itu ya untuk sekolah A, sekolah B, sekolah C, dan yang lainnya. Seluruh Kabupaten Bogor ini 367, tapi dibagi-bagi lagi setiap sekolahnya. Nah kebetulan di sekolah saya itu yang baru masuk itu di tahap 1 dan di tahap 4 saja teman-teman. Bisa kita cek lagi. Di sini teman-teman, ini ada yang tahap 1, tahap 1, tahap 1. Ini ya teman-teman, tahap 4. Mungkin nanti ada lagi yang masuk lagi di tahap 5, 7, 10, 12 dan yang lainnya. Jadi dicek aja secara berkala. Setiap pagi, setiap siang dicek aja. Nanti bakal ada yang masuk lagi. Untuk saya sendiri baru masuk yang 2 tahap, tahap 1 dan tahap 4. Dan ada yang bertanya lagi, bagaimana untuk yang SD, SMA berapa nominalnya? Oke, saya ngambil dari ini ya teman-teman, nomor surat. Ini teman nomor suratnya tentang pembagian ini, suratnya itu 9 Januari. Oke, kita lihat. Jadi untuk jenjang SD dan SMA jumlah nominalnya segini ya teman-teman. Oke, saya perbesar. Nah teman-teman, jadi dana PIP itu diturunkan di tahun anggaran ya teman-teman, bukan di tahun pelajaran. Tahun anggaran itu dari bulan Januari sampai bulan Desember. Kalau tahun ajaran itu kan dari bulan Juli sampai bulan Juni ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman. Nah di sini ada dibagi 2, ada semester genap, ada semester gasal. Nah ini ya teman-teman, dicek untuk sekolah dasar sebesar 225 untuk yang semester genapnya, dan untuk kelas 6 semester genap. Nah ini ya teman-teman, jadi yang untuk semester genap yang dapat di periode ini di tanggal 10 April ini, untuk yang SD itu dapatnya 225.
Dan untuk yang kelas 1 sampai kelas 5-nya itu dapatnya 450. Itu untuk yang sekarang ya teman-teman. Dan untuk SMP seperti yang tadi dijelaskan 375 untuk kelas akhirnya, dan untuk kelas 7-8-nya dapatnya 750. Dan untuk jenjang SMA untuk yang kelas 12-nya atau kelas akhirnya dapatnya 900.000. Dan untuk yang di kelas bawahnya berarti kelas 10-11 dapatnya 1.800.000 ya teman-teman. Nah ini lihat, bisa dicek. Dan ini kan untuk yang semester genapnya. Dan nanti untuk yang semester gasal ada yang bertanya lagi, kok ketika kelas 9 di semester 1 saya dapatnya 750, kenapa di semester 2 dapatnya hanya 375? Nah ini teman-teman dijelaskan lagi. Untuk yang semester gasal yang setengahnya itu untuk kelas 1 semester gasal. Nah ini teman-teman 225 itu untuk kelas 1 semester gasal. Dan untuk 450-nya itu untuk kelas 2 sampai kelas 6 di semester gasal. Dan untuk jenjang SMP-nya sebesar 375 untuk kelas 7 semester gasal atau semester ganjil, dan 750-nya untuk kelas 8 dan kelas 9 di semester gasal atau semester ganjil. Nah ini ya teman-teman, kalau yang kemarin kelas 9-nya di semester 1 dapatnya 750 karena kan adanya di semester gasal. Dan untuk di semester genap itu dapatnya setengahnya atau 375. Dan untuk yang SMA sederajat untuk kelas 10-nya di semester gasal itu dapatnya 900.000. Dan untuk kelas 11 dan 12-nya itu dapatnya 1.800.000. Itu ya teman-teman pembagiannya. Kenapa hanya setengah? Karena dibedakan untuk semester genap dan semester gasal. Ini ya teman-teman. Nanti dapatnya itu ya ini, dapat SD ya segini, dapat SMP ya segini, 375. Tidak ada potongan dari pihak bank, dari pihak sekolah, dari pihak anggota dewan, dan dari pihak-pihak lainnya. Kalau PP itu plak segini 225. Kalau ada kalau ada pelanggaran, teman-teman bisa langsung hubungi aja pihak PIP-nya ini ya teman-teman. Nah ini yuk cek rekening kembali, jangan lupa membawa buku tabungan. Nah ini ya teman-teman, halo PIP. Kita mencegah pemotongan dana PIP. Di sini juga sudah ada diingatkan di postingan ini. Perlu diingat, dana PIP tidak boleh dipotong oleh pihak manapun. Segera laporkan jika temukan pemotongan atau penyalahgunaan. Gunakan dana PIP sesuai ketentuan, yaitu menunjang keperluan pendidikan. Dana PIP digunakan untuk buku, seragam, alat tulis, transportasi ke sekolah, tas, sepatu, serta biaya personal yang mendukung kegiatan belajar. Manfaatkan dana PIP dengan bijak untuk mendukung kelancaran pendidikanmu. Kalau ada penyalahgunaan atau pemotongan, teman-teman bisa hubungi kontak langsung ini ya teman-teman, yang terpercaya ini ya teman-teman, halo PIP. Silakan hubungi ini atau kontak person ini ya teman-teman. Oke, itu saja informasinya terkait kenapa dana PIP kelas akhir itu setengah dari yang sebelumnya. Untuk SD itu 225 untuk kelas 6, untuk jenjang SMP kelas 9 itu 375, untuk kelas 12 itu dapatnya 900. Oke, itu saja ya teman-teman informasinya, semoga bermanfaat. Silahkan share video ini ke teman-teman yang lain, dan tentunya jangan lupa juga subscribe channel ini Harith Fauji, nyalakan loncengnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe ini. Semoga channel ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat lebih kepada banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.